Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang Lembaga Independen Negara, KPU dan Komnas HAM. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Lembaga Independen Negara. Lembaga dapat diartikan sebagai sumber format yang mantap, stabil, terstruktur, dan mapan. Lembaga merupakan sistem kompleks yang mencakup berbagai hal yang berhubungan dengan konsep sosial, psikologis, politik, dan hukum. Independen bermakna tidak tergantung atau dikendalikan oleh orang lain, bertindak atau berpikir sesuai dengan kehendak hati, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Independen adalah kebebasan. Negara adalah suatu kumpulan orang yang telah mempunyai kehendak atau tujuan yang sama untuk membangun masa depan bersama-sama, membentuk organisasi masyarakat, dan memiliki pemerintah yang sah untuk mengatur warga atau masyarakatnya. Jadi, lembaga independen negara adalah lembaga yang berdiri sendiri atau tidak berada dalam ranah yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Keberadaannya bersifat publik. Lembaga independen adalah lembaga pemerintah dan non-pemerintah dan pembuat kebijakan atau legislatif, bebas dari pengendalian oleh pemanfaatan kelompok dan bebas dari kepentingan tertentu serta bersifat netral. Oke, baik, di sini saya Anissa Karamawati. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan lembaga independen negara. Perkembangan terjadi di Indonesia, baru terjadi di Indonesia di tengah keterbukaan yang muncul bersamaan dengan gelombang demokratisasi di era reformasi pada 4 tahun terakhir. Pada tingkat pertama muncul kesadaran yang sangat kuat bahwa badan-badan negara tertentu seperti organisasi tentara, organisasi kepolisian, kejaksaan agung, serta bank sentral harus dikembangkan secara independen. Independensi lembaga-lembaga ini diperlukan untuk kepentingan menjamin pembatasan kekuasaan dan demokratisasi yang lebih efektif. Sedangkan pada tingkatan yang kedua muncul perkembangan berkenaan dengan lembaga-lembaga khusus seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Komisi Ombudsman, kemudian Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, terus kemudian Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara atau KPKPN, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR, dan lain sebagainya. Komisi atau lembaga semacam ini selalu diidealkan bersifat independen dan seringkali memiliki fungsi-fungsi yang bersifat campur, yaitu seperti semi legislatif, semi regulatif, semi administratif, bahkan semi yudikatif. Oleh karena itu, keberadaan lembaga-lembaga seperti ini di Indonesia sekarang betapa juga perlu didudukkan pengaturannya dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia yang modern dan sekaligus dalam kerangka pengembangan sistem hukum nasional yang lebih menjamin keadilan dan demokrasi di masa yang akan datang. Dalam pembahasan kali ini hanya akan dibahas lembaga-lembaga independen negara yang dasar pembentukannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, misalnya KPU, Komnas HAM, TNI, dan Polri, serta Bank Indonesia. Tetapi di sini di makalah kami akan menjelaskan tentang KPU dan Komnas HAM. Lembaga-lembaga yang
tidak diatur atau tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak dibahas dalam pembahasan ini, seperti halnya Komisi Ombudsman, KPPU, KPKPN, KPK, KPR, KKR, dan lain sebagainya. Oke, baik, terima kasih penjelasan dari saya. Selanjutnya pembahasan KPU dan Komnas HAM akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Muzaki. Saya akan menjelaskan mengenai Lembaga Komisi Pemilihan Umum atau KPU. KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang sifatnya nasional, tetap, dan mandiri yang tugasnya adalah untuk melaksanakan pemilu. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal. KPU sendiri terdiri dari KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPLSN. Kemudian, KPU termasuk sebagai komisi yang diposisikan menjadi lembaga penunjang atas lembaga utama. Lembaga penunjang atau disebut juga auxiliary state body memiliki sifat independen yang tidak terpengaruh oleh kekuasaan legislatif dan eksekutif. KPU bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilu untuk memilih DPR, DPD, DPRD, kepala negara, dan kepala daerah maupun pejabat lainnya yang diatur oleh undang-undang. Kemudian, independensi KPU itu bukan hanya bermakna bebas, merdeka, maupun tidak memihak individu, kelompok, maupun organisasi yang mempunyai kepentingan tertentu, melainkan juga bermakna sebagai kekuatan, sebagai paradigma dan juga spirit untuk menjamin proses dan hasil dari pemilu yang mencerminkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, baik masa sekarang maupun yang akan datang. Untuk selanjutnya, KPU itu pertama kali melaksanakan atau menyelenggarakan pemilu pada tahun 1999. Pada tahun itu atau pada masa itu, anggota KPU dapat diisi oleh wakil pemerintah dan wakil partai. Namun setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000, maka anggota KPU tidak lagi dari unsur pemerintah maupun unsur partai, melainkan dari non-partisipan. Sebab masyarakat menginginkan lembaga KPU yang lebih independen dan juga akuntabel. Nah, maka dari itu undang-undang mengenai KPU dan juga pemilu dilakukan revisi beberapa kali. Untuk kemudian selanjutnya, visi misi KPU. Visi KPU adalah menjadi penyelenggara pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil. Sedangkan misi KPU diantaranya adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pelayanan pemilu. Dan yang terakhir, mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pemilu. Untuk tugas dan kewenangan KPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Dalam hal ini ada beberapa kesamaan antara tugas dan kewenangan KPU dalam penyelenggaraan pemilu anggota dewan dengan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden,
presiden dan wakil presiden, serta penyelenggaraan pemilu gubernur, bupati, dan wali kota. Di antara tugas dan wewenang tersebut meliputi merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal, menetapkan peserta pemilu, serta melakukan evaluasi atas tahapan penyelenggaraan pemilu. Untuk lebih lanjutnya atau jelasnya, maka dapat dilihat atau dibaca dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya Wiwi Listiana Sari Putri akan menjelaskan mengenai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau biasa disebut dengan Komnas HAM. Komnas HAM awalnya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 dan kemudian dipertegas lagi dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pembentukan Komnas HAM generasi pertama bertujuan membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dan peningkatan perlindungan HAM di Indonesia. Sedangkan pembentukan Komnas HAM melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah perintah langsung dari Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, eksistensi Komnas HAM dalam hukum ketatanegaraan Republik Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat karena tidak hanya dibentuk dengan undang-undang tetapi juga dilegitimasi oleh konstitusi negara. Kewajiban menghormati HAM tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, dan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 75, Komnas HAM bertujuan untuk yang pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dapat diketahui bahwa kedudukan Komnas HAM adalah sebagai lembaga independen yang membantu pemerintah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia. Maka kedudukan dalam struktur ketatanegaraan berada pada lembaga yang membentuknya, yakni Presiden dan DPR. Dilihat dari fungsi dan yang dijalankannya, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bila mana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran HAM dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan, yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak. Dari fungsi tersebut, Komnas HAM melakukan sebagian dari fungsi peradilan atau semi-yudisial sehingga berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.